Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safrina dengan NIM 1121033. Baiklah, di video ini saya akan menjawab pertanyaan kuis saya yang dipandu oleh Ibu Khori Lilie Muslim. Nomor 1, sebutkan salah satu dari peninggalan dinasti Abbasiyah. Masjid Agung Samara terletak di kota Samara, Irak, sekitar 120 utara Baghdad di tepi sungai Tigris. Nomor 2, sebutkan minimal 5 kemajuan yang diperoleh pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sebutkan minimal 3 faktor penyebab kemajuan dinasti Abbasiyah. Faktor penyebab kemajuan dinasti Abbasiyah: kemajuan di bidang ilmiah, kemajuan dalam bidang pendidikan, kemajuan ilmu di bidang agama. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra seni, gerakan penerjemahan dan observasi, mendirikan pusat kegiatan ilmiah di Kufah dan Basrah yang akhirnya memunculkan nama-nama besar. Setelah itu, faktor penyebab kemajuan dinasti Abbasiyah: Islam semakin luas di Baghdad, adanya perkembangan ilmu pengetahuan, terdapat jabatan wazir dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat mulia, yang berharga, rakyat bebas berpikir dan memperoleh hak asalnya dalam berbagai bidang. Itu nomor 3, sebutkan minimal 3 faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan, konflik antara berbagai suku bangsa Turki, Persia, dan Arab, konflik keagamaan seperti antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, serta antara aliran Syiah dan Ahlus Sunnah, serangan bangsa Mongol. Nomor 4, pada masa siapa dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan dan mengalami puncak kejayaan? Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 170 sampai 193 Hijriah, yang merupakan khalifah ke-7 dinasti Abbasiyah. Setelah itu, nomor 5, pada masa siapa dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran dan kehancuran? Pada periode ketiga berlangsung sejak tahun 945 sampai 155 Masehi. Pada periode inilah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Yaitu nomor 6, sebutkan minimal 5 kemajuan apa saja yang dialami dinasti Abbasiyah. Kemajuan dalam bidang kebudayaan atau peradaban, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, kemajuan dalam bidang ilmu agama sosial, kemajuan dalam bidang politik, kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial. Nomor 7, apa bentuk sistem dinasti Abbasiyah dan bagaimana sistem kekuasaan khalifah pada dinasti Abbasiyah? Bentuk sistem politik, pemerintahan, dan bentuk negara pada masa dinasti Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para materi yang panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Selanjutnya, nomor 8, siapa pendiri dinasti Abbasiyah? Jelaskan bagaimana cara pengangkatan menjadi khalifah pertama pada dinasti Abbasiyah. Abdullah Ash-Shafan ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas. Cara pengangkatannya ialah para aktivitasnya membawa nama Bani Hashim bukan Bani Abbas, maka secara tidak langsung orang-orang Syiah merasa disertakan dalam perjuangan mereka. Gerakan Abbasiyah mulai muncul di daerah Hamimah pada tahun 125 Hijriah. Itu nomor 9, berapa orang khalifah yang berkuasa selama dinasti Abbasiyah berdiri dan berapa lama kekuasaan dinasti Abbasiyah berdiri?
orang khalifah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berdiri selama dari tahun 132 Hijriyah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriyah atau 102 atau 1250 Masehi. Soal terakhir, sebutkan nama tokoh ilmuwan beserta bidangnya masing-masing yang muncul saat dinasti Abbasiyah berdiri. Minimal 5 orang tokoh. Al-Farabi, Abu Nasir Muhammad bin Al-Farabi di bidang ilmu matematika, ilmu alam dan teologi dan teknologi. Ibnu Rashid di bidang Bidayat al-Mujtahid. Ar-Razi di bidang kedokteran. Ibnu Sina di bidang The Book of Healing. Al-Batani di bidang penemuan sejumlah persamaan trigonometri. Sekianlah jawaban dari kuis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.